Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Ameliati, kelas 11 1 nomor 27. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Langsung saja, yang pertama kita bahas tentang makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Dalam hal ini berarti pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat bebas melakukan aktivitas apapun, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak lain, karena pada dasarnya yang berkuasa adalah rakyat dan untuk kepentingan bersama. Yang kedua yaitu klasifikasi demokrasi. Jadi demokrasi ini terklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan titik beratnya. Demokrasi berdasarkan titik beratnya ada 3. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menitik beratkan pada persamaan di bidang politik, tanpa disertai upaya untuk menghapus kesenjangan di bidang ekonomi. Biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan pada penghapusan perbedaan di bidang ekonomi. Namun persamaan di bidang politik malah kadang dihilangkan atau diabaikan. Biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif dari demokrasi formal dan demokrasi material. Biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mendasarkan pada individualisme atau kebebasan. Jadi pemerintahannya tidak terbatas. Pemerintah tidak boleh ikut campur atau sewenang-wenang terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Dan yang kedua adalah demokrasi rakyat atau protelar. Demokrasi rakyat ini didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Jadi demokrasi ini mencita-citakan adanya kehidupan yang tidak mengenal status sosial. Tapi hal itu dapat dilakukan dengan penindasan, pemaksaan, atau kekerasan. Demokrasi ini mendewakan pemimpin dan biasanya negara adalah alat yang sah untuk mencapai komunisme. Dan yang terakhir yaitu demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada 2, yang pertama demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan seluruh warganya dalam permusyawaratan pembuatan kebijakan seperti undang-undang secara langsung. Dan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Biasanya dianut atau dilaksanakan oleh negara-negara yang luas seperti Indonesia, negara yang luas, kemudian penduduknya yang banyak sehingga masalah yang dihadapi lebih kompleks. Oleh karena itu diperlukan perwakilan. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain menyelesaikan perselisihan secara damai, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak mayoritas, jaminan HAM, kemudian pemilihan yang bebas dan jujur, dan lain-lain. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Yang pertama, pemilihan kepala negara di negara demokrasi dilakukan oleh seluruh warga negara secara demokratis. Sedangkan di negara otoriter, pemilihan kepala negara hanya dijadikan sebagai formalitas, bahkan kadang tidak dilaksanakan. Yang kedua, dalam negara demokrasi, lama periode jabatan seorang kepala negara berkisar 4-5 tahun, sedangkan di negara otoriter tidak ada batasan waktu tertentu. Dan yang ketiga, dalam negara demokrasi terdapat kebebasan pers atau media. Media digunakan untuk meliput pengelolaan negara oleh pemerintah. Sedangkan di negara otoriter tidak ada kebebasan pers. Pemerintah tidak boleh diliput oleh media. Dan yang keempat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, itu negara demokrasi. Sedangkan di negara otoriter, kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasa. Dan yang terakhir, fungsi hukum di negara demokrasi adalah sebagai instrumen penting untuk melaksanakan kehendak rakyat. Sedangkan di negara otoriter, fungsi hukum adalah sebagai legitimasi program-program pemerintah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama periode 1945 sampai 1949. Dari aspek rotasi kekuasaan pada saat itu belum ada, namun presiden yang secara konstitusional berkemungkinan untuk menjadi seorang diktator pada saat itu kekuasaannya dibatasi oleh KNIP yang dibentuk untuk menggantikan parlemen. Untuk pemilihan umum pada saat itu belum ada. Kemudian pemenuhan hak dasar warga negara
Pada saat itu, warga negara yang sudah dianggap dewasa diberikan hak-hak politik sepenuhnya tanpa memandang ras, agama, suku, dan lain-lain. Kemudian periode 1949 sampai periode 1959. Rotasi kekuasaan pada saat itu belum ada. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen pada saat itu memegang peran yang sangat tinggi pada proses politik di Indonesia. Namun, perwujudan kekuasaan parlemen pada saat itu menunjukkan mosi tidak percaya, sehingga kabinet pada saat itu harus meletakkan jabatannya padahal baru beberapa bulan berjalan. Pada saat itu pemilihan umum dilakukan sekali pada 1955 dan rakyat Indonesia dapat menyalurkan suaranya tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Kemudian pemenuhan hak dasar di warga negara pada saat itu, hak dasar warga negara sudah terpenuhi sepenuhnya, mulai dari berserikat, berkumpul, berpendapat, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu periode 1959 sampai 1965. Rotasi kekuasaan pada saat itu belum ada, namun peran partai politik pada saat itu tidak lebih dari elemen penopang tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan dengan angkatan darat dan PKI. Kemudian sentralisasi kekuasaan pada saat itu semakin dominan, yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak-hak otonomi daerah semakin berkurang. Pemilihan umum belum ada, kemudian pemenuhan hak-hak dasar warga negara, hak-hak dasar manusia pada saat itu semakin melemah. Tidak banyak kritik dan saran yang bisa diberikan kepada pemerintah. Kebebasan pers juga terbatas. Selanjutnya yaitu periode 1965 sampai 1999. Rotasi kekuasaan pada saat itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jajaran-jajaran lebih rendah seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, dan kades. Rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, dan pada saat itu kekuasaan presiden merupakan pusat seluruh proses politik nasional yang ada di Indonesia. Kemudian pemilihan umum dilaksanakan 6 kali dalam 5 tahun, namun masih jauh dari kata demokrasi karena melahirkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian pemenuhan hak dasar pada saat itu, jaminan hak-hak asasi manusia pada saat itu sangat rendah, tidak ada kebebasan pers dan media yang meliput pengelolaan negara oleh pemerintah pada saat itu seluruhnya dibungkam. Yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang. Rotasi kekuasaan pada awal periode ini yaitu Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Kemudian presiden dipilih setiap 5 tahun sekali dan dengan batas periode yaitu 2 periode. Kemudian rotasi kekuasaan dilakukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah jajaran-jajaran bawah seperti camat dan kades. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali dengan asas luber jurdil, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara pada saat itu Presiden B.J. Habibie membuka kembali hak-hak dasar warga negara seperti berserikat, berpendapat, dan berkumpul. Kemudian kebebasan pers dan kebebasan media kembali dilaksanakan, dan kebebasan dan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia kembali dijunjung tinggi sampai sekarang. Yang terakhir yaitu menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan aspek persamaan di muka hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, pelaksanaan hukum di Indonesia terkadang tidak dilaksanakan dengan adil yang benar. Hukum di Indonesia terkadang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau masih pandang bulu. Hukum di Indonesia masih terpengaruh oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Orang-orang yang lebih berkuasa dan memiliki pengaruh terkadang masih tumpul terhadap hukum. Kemudian aparat penegak hukum di Indonesia juga terkadang masih terpengaruh oleh pemerintahan yang berkuasa. Aspek yang kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sudah pasti. Aspirasi dan kemauan rakyat di Indonesia sudah didengarkan oleh perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam beberapa kasus atau beberapa peristiwa, terkadang rakyat Indonesia merasakan aspirasi atau suaranya tidak didengarkan. Contoh kasus kemarin yang barusan terjadi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Rakyat Indonesia merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang ini karena
Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan konsultasi yang cukup pada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia merasa suaranya tidak didengarkan. Aspek yang ketiga yaitu pendapatan secara adil. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Pemerintah sudah memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang yang berpendapatan rendah, sehingga pendistribusian pendapatan di Indonesia sudah dilakukan secara adil. Contohnya kemarin pemerintah yang akhir-akhir ini memberikan pembantuan sembako dan bantuan tunai kepada fakir miskin karena banyak buruh-buruh yang kena PHK, kemudian banyak usaha-usaha kecil yang gulung tikar karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir yaitu aspek kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab di Indonesia sudah dipenuhi, yaitu kebebasan beragama, pers, kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Seluruh warga negara di Indonesia bisa memilih agama, beribadah, berkumpul, mengeluarkan pendapat, melaksanakan pers dengan bebas tanpa ancaman, dan sudah dilaksanakan sesuai norma-norma hukum yang ada. Sekian, terima kasih.